A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ard kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Wahai anak manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Apa kabar pemirsa semuanya? Insya Allah semoga hari ini menjadi hari yang berkah bagi kita semua dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Dewi Khairunisa dapat menemani Anda dalam acara kesayangan kita Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik pemirsa Curahan Kolbu, seperti biasanya Dewi tidak sendirian. Di samping Dewi telah hadir seorang narasumber yang akan sharing dan berbagi mengenai satu ilmu dan tema yang menarik selama 1 jam ke depan. Langsung saja kita sapa narasumber kita pada hari ini yaitu Al-Ustadz Bikodarin Hariri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz gimana nih kabar Ustadz nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi nih Ustadz ya. Alhamdulillah insya Allah. Siap ceramah ya Ustadz ya sama Insya satu Allah. Ustadz di sini ada Umi juga Ustadz dari Majelis Taklim Bani Umar. Langsung kita sapa yuk Ustadz yuk Umi di sini. Assalamualaikum Umi. Gimana nih Umi nih kabarnya? Baik, alhamdulillah. Kok kayaknya lemes Umi? Oh lagi puasa. Insya Allah ya puasa pahala ya, tambah pahala dengerin ceramah insya Allah. Nah ya Umi, kita siap mendengarkan ceramah ya Umi ya? Insya Allah. Baik, pemirsa Curahan Kolbu yang selalu dirahmati Allah insya Allah. Sebelum kita mendengarkan penjelasan dan juga ilmu dari Ustadz Bikodarin, baik mari kita saksikan video berikut ini. Pemirsa Curahan Kolbu, banyak cara untuk mencari rizki saat ini. Dari cara yang haram dan halal, carilah rizki yang halal. Karena tidak semua rizki halal, tergantung pada cara mencarinya atau jalan kita mendapatkannya. Kita sudah mencari rizki dengan cara yang benar. Apakah sudah pasti halal? Belum tentu. Bersungguh-sungguhlah untuk selalu berniat mencari rizki yang halal. Dan yakinlah bahwa rizki itu sudah dibagi-bagi dan diukur. Rizki itu menanti usahamu untuk meraihnya. Atau rezeki itu memang bukan milikmu sebagai ujian dan cobaan supaya engkau ikhlas menjauh darinya dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mencari harta halal itu nikmat dan menjadi berkah kebaikan dan kebahagiaan. Sebagaimana disebutkan oleh hadis yang dikeluarkan oleh Ahmad dan At-Tabrani dengan sanad yang sahih dari Amr bin Ash bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta yang paling baik adalah harta yang diberikan kepada seorang yang salih. Maka hati-hatilah wahai saudara muslim dari harta yang haram. Karena harta yang haram itu merupakan penghalang antara hamba dan Tuhannya, dan yang paling utamanya, harta haram itu bisa menghalangi terkabulnya doa. Dan pada episode kali ini Curahan Kolbu akan membahas carilah rizki yang halal. Baik pemirsa Curahan Kolbu,
Seperti yang kita saksikan tadi bahwa banyak sekali cara dalam mencari rezeki, baik halal ataupun haram. Nah, untuk gimana cara kita mencari rezeki yang halal atau haram itu tergantung kita. Kita akan memilih yang mana, apakah yang haram ataukah yang halal. Namun sebagai seorang muslim, sudah sepantasnya kita mencari rezeki dengan cara yang halal. Nah, untuk mencari rezeki dengan cara yang halal itu seperti apa dan bagaimana caranya? Untuk lebih jelasnya, kita langsung tanyakan saja kepada narasumber kita pada hari ini. Ya Ustadz, baik. Sebelum kita berbicara mengenai gimana cara mencari rezeki yang halal, kenapa sih Ustadz Allah itu mewajibkan kita mencari rezeki yang halal, Ustadz? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Para pemirsa INTV dimanapun berada, semoga sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ya kali ini kita bertemu kembali untuk bisa bersama-sama membicarakan mengenai satu tema, mencari rezeki yang halal. Sebagai seorang yang beriman dan yakin ya akan agama kita, bahwa jangankan urusan mencari rezeki, ya ini merupakan sesuatu yang sangat pokok, yang sangat dominan dalam kita. Urusan yang kecil-kecil dalam agama kita saja ya senantiasa diatur. Oleh karena itu, kenapa kita harus mencari rezeki yang halal? Ya, pertama, bahwa kita mencari rezeki yang halal ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari rizki yang paling baik yang telah kami rizkikan kepada kalian. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Nabi, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Allah itu baik, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik. Dengan demikian, ketika kita mendapatkan rezeki yang baik, ketika kita sedekahkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan menerima sedekah kita, Allah akan menerima zakat kita. Tapi ketika rezeki yang kita dapatkan, rezeki yang tidak baik, yang tidak halal, sudah pasti apa yang kita lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesungguhnya rezeki yang halal merupakan satu syarat di mana doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang sangat pendek, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Atib mat'amaka takun mustajabad da'wah." Jadikanlah makanan yang kamu makan itu adalah yang halal, takun mustajabad da'wah, maka kamu akan menjadi orang yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang mungkin orang masih mengira nggak apa-apa deh, sekarang haram-haram dikit. Yang penting nggak dimakan Ustadz, soalnya kalau dimakan ya kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka berhak memakan daging itu. Dengan hadis itu seolah-olah orang mencari-cari ya alasan atau mencari-cari celah. Yang penting nggak dimakan. Ya haram-haram dikit yang penting nggak dimakan. Ibu pernah ngomong gitu nggak? Ya, ini Ibu pernah kan? Ya. Haram-haram dikit Ustaz yang penting nggak dimakan. Nah ini adalah salah kaprah tapi lumrah. Ini tidak boleh. Mau dimakan, mau dipakai apa saja. Yang jelas hal itu akan minimal menjadi penghalang doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, minimal menjadi penghalang doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz, kita akan melanjutkan lagi nih Ustadz. Baik pemirsa, masih tetap dalam pembahasan carilah rezeki yang halal. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik pemirsa, alhamdulillah karena akan Anda masih setia bersama kami dalam acara Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Baik pemirsa, masih dalam pembahasan carilah rezeki yang halal. Nah pemirsa,
kita tahu bahwa tadi Ustadz telah menjelaskan mengenai kenapa sih kewajiban kita tuh untuk mencari rezeki yang halal. Yang pertama adalah untuk itu merupakan kewajiban dari Allah, dan yang kedua menjauhkan kita dari api neraka. Lalu yang selanjutnya ini kita akan membahas lagi nih Ustadz, pemirsa ya. Baik Ustadz, gimana Ustadz? Terima kasih para pemirsa. Jadi yang ketiga, kenapa kita mesti mencari rezeki yang halal? Yang ketiga tadi alasannya adalah karena rezeki yang halal akan menjadikan doa kita lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara rezeki yang haram akan menjadi penghalang doa ya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi tadi sampaikan, atib mat'amaka takun mustajabat da'wah. Jadikanlah makanan yang kamu makan itu makanan yang halal, takun mustajabat da'wah, maka kamu akan menjadi orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya sampaikan kepada ibu-ibu, kadang-kadang orang punya prinsip haram-haram dikit yang penting nggak dimakan, karena dimakan akan mengantarkan kita ke neraka. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Biarpun nggak dimakan, tapi ujung-ujungnya akan menjadi penghalang doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang Arab Badui, Arab kampung, Arab pedalaman yang mengadakan perjalanan yang sangat jauh ya. Aghbar, sampai mukanya kusut, rambutnya kusut, mukanya penuh dengan debu. Tiba-tiba dia datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, Allah alaihi wahai Rasul, tolong doakan kepada Allah untuk saja. Padahal biasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk siapapun dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi untuk kali ini, ya Rasul mengatakan, fa anna yustajabuli, bagaimana doa saya mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa hudiya bil haram, fa anna yustajabula. Bagaimana doa saya mau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia, sementara makanan dia bersumber dari yang haram, pakaian dia bersumber dari yang haram, dan dia senantiasa dicekoki dengan barang-barang yang haram. Fa anna yustajabula, sangat tidak mungkin doa saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Jadi makanya jangan hanya punya pikiran yang penting gak dimakan, mau dimakan gak dimakan, minimal itu akan menjadi penghalang doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita ingin doa kita, setiap doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu syarat yang harus kita pastikan adalah makanan, pakaian yang kita pakai harus bersumber dari yang halal. Ada penonton masuk, langsung kita sapa ya Ustaz. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam. Iya, dengan Dari siapa di Buli, mana? dari Cibubur. Ya, silakan Ibu pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Pak Ustaz di luar dari tema. Silakan Bu. Silakan. Saya punya anak lelaki, bekerja di luar negeri. Ya, Ibu. Anak ini sampai sekarang udah pulang dari luar negeri, nggak pernah datang ke saya. Nggak pernah telepon, nggak pernah, udah sebulan dia di Jakarta, tapi nggak pernah datang Pak Ustaz. Ini anak kandung Ibu. Ini anak kandung saya Pak, anak lelaki yang tertua gitu loh. Lalu Ibu? Dipercepat Bu. Jadi saya sedih, kecewa. Kenapa anak ini begini sama saya? Ya. Lalu pertanyaannya Ibu? Saya ingin tahu Pak, bagaimana solusinya anak seperti ini saya hadapi gitu. Baik. Baik, terima kasih Ibu Lis di Cibubur. Terima kasih. Ya, Baik. baik. Terima kasih. Insya Allah Bu Lis di Cibubur. Terima kasih. Ya, ya, sama-sama. saya berdoa mudah-mudahan ya anak ibu segera sadar Ya. dan diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan kewajibannya dia untuk birrul walidain, berbuat baik serta berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Ada beberapa hal yang mungkin menjadikan anak ibu bisa seperti itu. Mungkin barangkali ya kehidupan luar negeri ya menjadikan anak ibu sudah terbiasa, sehingga seolah-olah begitu dia pulang dari luar negeri nggak telepon orang tuanya, nggak mampir ke orang tuanya, dianggap cuek begitu saja. Satu hal yang biasa atau lumrah. Maklum yang namanya pergaulan itu pasti akan menjadi satu pengaruh yang sangat jelas ya. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengatakan dalam hadisnya, almaru ala dini khalilihi falyanzur ila man huwa yukhalil. Seseorang itu bergantung dengan sikap keagamaan temannya, hendaknya dia melihat kepada siapa dia berteman. Itu yang pertama mungkin barangkali karena terpengaruh dengan sikap teman-teman dan kebiasaan teman-temannya di luar negeri. Kemudian yang kedua ya,
Bisa jadi ya mungkin anak ibu dalam kondisi yang sangat sibuk sehingga nggak sempat telepon orang tuanya juga tidak sempat. Barangkali seperti itu. Tapi mudah-mudahan di sela-sela kesibukannya Allah masih ingatkan dia. Yang ketiga tentu kita harapkan ibu dalam kondisi ini ibu tahan diri, sabar, jangan ceplas-ceplos mengatakan sesuatu yang ujung-ujungnya akan merugikan anak ibu sendiri. Ibu bersabar dan ibu kembalikan urusan ini kepada Allah SWT. Mudah-mudahan anak ibu segera mendapatkan ya satu kesadaran dan diingatkan langsung oleh Allah SWT. Tahan diri dulu, jangan sampai ibu keceplosan, karena kalau ibu sampai keceplosan mengatakan sesuatu maka itu akan menjadi satu hal yang sangat negatif untuk anak ibu sendiri. Jadi makanya ibu saya sarankan tahan diri sambil ibu bersabar sembari berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan anak ibu ya segera mendapatkan petunjuk dari Allah untuk segera ikhlas dan sadar kembali akan kewajibannya berbuat baik pada kedua orang tuanya. Gitu ya Ustaz. Ya, semoga terjawab pertanyaannya Ibu Lis Cibubur. Nah, ini langsung ada penelpon masuk nih. Ustaz. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo, Iya, dengan siapa di mana? Pak Sudarsono Iya, silakan Bapak. di Depok nih. Iya, silakan Bapak Sudarsono di Depok. Pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya mau tanya tapi di luar tema ini bisa Pak Ustadz. Oh iya, silakan Pak. Bapak. Ini soal warisan ini Pak Ustadz. Iya. Saya kan terima warisan dari orang tua saya. Diterima dari kakak saya. Kemudian kakak saya tersebut suami meninggal. Nah, kemudian warisan dari yang kakak saya itu sebagian dihibahkan kepada istrinya. Lalu Pak? Kemudian istrinya meninggal, Pak. Ya. Istrinya meninggal, tapi tidak mempunyai keturunan, Pak. Lalu Pak, Nah pertanyaannya? itu warisannya itu nanti jatuhnya kemana, Pak? Ya. Baik. Baik Terima ya. kasih banyak Bapak. Secara umum Terima kasih, ya. Pak Ustadz. Ya. Baik Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sukarsono yang di Depok. Secara umum bahwa yang namanya warisan itu akan diwarisi oleh orang yang senantiasa mendapatkan warisan dan tidak akan terganggu oleh siapapun. Yang pertama adalah anak, baik laki maupun perempuan. Yang kedua suami atau istri. Jika yang meninggal suami, istrinya pasti mendapatkan. Yang ketiga adalah kedua orang tua, bapak ibunya. Ketika ada salah seorang yang meninggal, bapak ibunya masih ada, maka ketika unsur tadi anak, suami atau istri atau orang tua itu senantiasa mendapatkan warisan. Ya, maka persoalannya adalah tadi yang Bapak bahas ya, kita ambil yang terakhir dulu. Nanti kalau Bapak ingin luas ya japri aja dengan saya ya. Jadi nggak bisa dijelaskan di sini karena ini urusannya panjang. Jadi saya sampaikan untuk yang terakhir, kalau Bapak tadi pertanyaannya, kalau gitu istrinya apa? Kakak saya kok tidak punya anak dia. Warisannya jatuh kepada siapa? Kalau dia tidak punya anak, kalau si almarhumah itu masih punya orang tua, ya, katakan dua-dua orang tuanya masih hidup, ibunya dapat 1/6, sisanya untuk bapaknya. Ya, sisanya untuk bapaknya. Kalau bapak ibunya sudah tidak ada, sisanya untuk siapa? Maka sisanya adalah untuk ahli waris laki-laki yang kira-kira kalau almarhumah menikah, dia akan menjadi wali. Itulah sesungguhnya bagiannya seperti itu. Jadi yang dalam bahasa warisan atau fikih mawaris disebut dengan itu akan jatuh kepada asobah. Jadi artinya tidak mungkin kalau orang meninggal, dia tidak meninggalkan anak, kemudian harta mandek di situ, tidak. Pasti akan didistribusikan sesuai ya dengan jalur yang ada. Ya, tadi saya sampaikan minimal jatuh kepada asobah, orang yang akan menjadi wali di saat kira-kira almarhumah kalau menikah. Siapa yang menjadi wali? Itulah yang namanya jalur asobah. Itu Pak, singkatnya insya Allah seperti itu. Baik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik Ustadz. Ya, semoga terjawab pertanyaannya Bapak Sudarsono di Depok. Nah Ustadz, kita akan break terlebih dahulu. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati.
Alhamdulillah pemirsa masih kembali bersama kami di Curahan Kolbu. Di sini kita mencurahkan isi hati, insya Allah tenang di hati. Masih mengenai pembahasan yang sama pemirsa, yaitu mengenai carilah rezeki yang halal. Nah, bagi Anda yang ingin bergabung dapat langsung menghubungi nomor 021 630 7303. Nah, baik pemirsa, kita akan melanjutkan lagi pembahasan kita bersama Ustadz. Nah Ustadz nih, sebelum Dewi ada banyak banget pertanyaan. Tapi sebelum itu mungkin Umi banyak yang mau nanya juga nih Ustadz nih. Nah Umi, ada yang mau tanya Umi mungkin? Silakan. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema di sini adalah mencari rezeki yang halal ya Pak Ustadz. Tadi katanya kalau kita tidak mencari rezeki yang halal itu ada penghalang doa kita kepada Allah. Tapi kenyataannya ya yang kita lihat sekarang itu banyak orang yang mencari rezeki yang tidak halal malah justru tambah sukses gitu. Gimana Ustadz hukumnya gitu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu. Jadi kalau kita berbicara rizki, maka rumusannya adalah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaj'al lahu makhraja, Allah akan jadikan jalan keluar untuk dia. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan berikan rezeki kepada dia min haitsu la yahtasib, dari mana saja dia tidak pernah memperkirakan. Itu rumusannya begitu. Orang semakin dekat dengan Allah, semakin takwa, rezekinya semakin gampang. Tapi yang Ibu pertanyakan tadi, kenapa ini orang-orang koruptor, orang-orang penjahat, sukses segalanya seperti itu? Pertama kita lihat sukses itu kita bicaranya bukan kasat mata. Mungkin barangkali kasat mata sukses tapi hatinya dia takut kan. Kapan jangan-jangan KPK udah ini kan. Justru dia yang diingetin KPK kan. Makanya dia kalau orang-orang yang seperti itu yang dicari ada bagaimana caranya agar nggak mempan sama KPK. Agar KPK nggak tahu celah-celahnya seperti itu. Doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah seperti itu. Maka kita tidak bisa mengukur keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, laisal hina an kasratil arodi walakinnal hina hinan nafs. Bukanlah kekayaan itu diukur dengan banyaknya harta, walakinnal hina hinan nafs, akan tetapi kekayaan itu diukur dengan ketenangan jiwa. Biarpun uangnya hanya 10.000, 100.000, asal tenang jauh lebih bermanfaat dibanding duitnya miliaran, ratusan miliar, tapi ternyata dia tidak tenang. Tidur nggak bisa tidur karena yang dipikir macam-macam seperti itu. Ya, takutnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, Nabi mengatakan apabila Anda melihat seseorang yang mendapatkan sesuatu tapi itu di luar koridor yang ditentukan oleh Allah, katakan dia tidak dekat dengan Allah, dia tidak takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan fasilitas, mendapatkan kemudahan dari Allah, fa'lam annahu istidraj, maka ketahuilah sesungguhnya itu adalah istidraj, penguluran yang dilakukan oleh Allah. Allah mengulur dia. Ibarat layang-layang diulur oleh Allah, terserah sampai mana dia. Udah nggak dipeduliin lagi dia itu Ustadz, namanya ya, istidros. Itu bukan merupakan sebuah kenikmatan, tapi itu sesungguhnya adalah istidroj. Seperti itu Bu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Semoga terjawab ya Umi pertanyaannya. Berarti itu termasuk nggak peduli ya berarti Allah jadinya Ya, tadi, Ustadz, ya? jadi Allah nggak peduli seperti itu. Itu dulur oleh Allah seperti itu dia. Nah Ustadz nih sudah banyak SMS yang masuk Ustadz. Ada yang SMS pertama dari Erna di Cilegon. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau nanya apakah boleh bagi wanita yang di usia 52 tahun kadang nggak nutup aurat di sekitar rumah? Silakan Ustadz. Baik, pertanyaan Mbak Erna yang ada di Cilegon. Ya, bagi wanita yang usia 52 tahun ya tidak boleh membuka auratnya di sekitar rumah. Pertanyaannya sekarang bukan masalah usianya. Ya. Kadang-kadang orang itu semakin tua, semakin mengada-ada. Namanya Naili kan, nenek lincah. Ada yang begitu kan. Ini persoalannya bukan masalah usia. Kalau 52 tahun, dia masih magnetnya masih tinggi gitu kan. Ya gimana dia tidak menutup aurat? Yang disampaikan oleh Allah di dalam surat An-Nur ayat 60 itu, haitsu qala fi muhkami kitabi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal qawaidu minan nisa'i allati la yarjuna nikahan falaisa 'alaihinna junahun ayyadna thiyabahunna ghairu mutabarrijati wa bizina. Jadi Allah katakan wal qawaidu minan nisa, wanita-wanita yang tadi sudah usia pensiun
Ya, tapi layar juna nikahan yang sudah tidak pengen nikah lagi. Tidak pengen nikah lagi. Falaisa alaihinna junahun. Tidak ada dosa atas mereka ayyaduna thiyabahunna, untuk melepaskan pakaian mereka ya ghairu mutabarrijatin bizina, tapi dengan tidak tabarruj. Ya, sekarang dia melepas kerudung, melepas aurat, tapi dandanannya masih oke juga. Ya, nggak bisa juga ini persoalannya. Jadi ini bukan masalah faktor umur. Memang kalau kita melihat apa ya kriteria, mungkin yang nanganin umur lebih tahu ya. Jadi kalau ibu-ibu yang sudah usia 50 atau 55 tahun itu boleh berangkat umroh sendirian tanpa didampingi mahram. Ya, alasannya pemerintah Saudi membolehkan seperti itu. Itu alasannya hanya sekedar tadi, alasannya adalah wal qawaidu minan nisa, wanita-wanita yang sudah ya katakan mungkin dalam tanda kutip usia pensiun, ya dia boleh melepas auratnya, tapi dengan catatan selama mereka tidak menginginkan nikah lagi. Iya, baik. Iya, seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan kedua nih Ustadz dari Rian di Ciseeng Bogor. Nah, Ustadz, saya mau tanya, kalau ada menantu yang nggak pernah mau bantu-bantu pekerjaan di rumah, terus selalu cuek sama mertua, itu gimana dalam hukum Islam, Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih ya Kang Rian yang ada di Ciseeng. Ada mantu yang tidak mau bantuin mertuanya, ya beres-beres di rumah. Kita lihat dulu, ya. Tidak namanya mantu itu kan umurnya berapa tahun kan? Kita nggak tahu. Mungkin kadang-kadang dia baru 19 tahun sudah nikah. Dia belum bisa adaptasi dengan ya orang rumah. Ya, belum bisa adaptasi dengan orang rumah. Ya, nanti kita lanjutkan. Ya, baik. Semoga terjawab pertanyaannya Bapak Rian di Ciseeng. Nah, Ustadz, kita tidak terasa sudah masuk ke segmen terakhir. Mungkin Ustadz bisa menyimpulkan, ditutup dengan doa, Ustadz. Ya. Baik, ya, para pemirsa dimanapun berada. Jadi kenapa kita mesti mencari rezeki yang halal? Tadi kita yakinkan kembali. Pertama itu adalah perintah Allah. Setiap orang yang menjalankan perintah Allah maka pasti dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi berkah ya bagi dia untuk kehidupannya. Yang kedua, bahwa rezeki yang halal itu akan menjadikan hidup kita tenang, ya, bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara rezeki yang haram, kasat mata mungkin orang mengatakan rezekinya banyak, tapi sesungguhnya menjadikan hidup kita tidak tenang dan ujung-ujungnya menjadi penghalang doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling tragis kalau sampai kemudian rezeki itu bisa menjerumuskan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sesulit apapun kita harus pastikan kita harus bisa mencari rezeki yang halal, meskipun itu kategorinya hanya dapat sedikit sementara yang haram dapat banyak. Tapi sesungguhnya yang haram itu ya hanya sekedar kamuflase saja, tidak ada keberkahan buat kita. Tapi meskipun sedikit, kalau itu memang halal, insya Allah akan menjadikan hidup kita ini adalah sakinah, hidup kita adalah tenang, senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mari sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, ya, para ibu suami-suaminya mencari rezeki senantiasa dimudahkan oleh Allah SWT, para pemirsa yang mencari rezeki mudah-mudahan segala sesuatunya dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yafi ni'amahu mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi annana nasyhadu annaka anta la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula la tada' majlisana hadza daban ila ghafarta wa la aiban ila satarta wa la hamman ila farajta wa la humman ila kashafta wa la maradun ila syafaita wa la daynan ila qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati ila qadaita hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma ya Allah ya Wahhab ya Razzaq. Engkaulah yang maha pemberi, engkaulah yang maha pemberi rezeki. Berikanlah rezeki kepada kami, rezeki yang halal, rezeki yang penuh dengan berkah, rezeki yang bisa kita jadikan sebagai satu wasilah untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Rezeki yang bisa membuat keluarga kita tenang, sakinah, senantiasa mendapatkan keridhaan-Mu, senantiasa mendapatkan bimbingan-Mu ya Allah. Ya Allah, setiap orang yang mencari rezeki tentu banyak rintangan. Kadang-kadang setan senantiasa membisiki kita, setan kadang-kadang senantiasa menjerumuskan kepada kita. Karena itu ya Allah, peliharalah kami dari godaan-godaan setan, peliharalah orang-orang, saudara-saudara kita, wabil khusus pemirsa INTV yang ketika mencari rezeki mudah-mudahan dijauhkan dari segala godaan setan yang senantiasa menjerumuskan seseorang untuk mencari rezeki yang haram, menjauhi rezeki yang halal. Padahal engkau Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kami untuk senantiasa mencari rezeki yang halal, karena itu sebagai satu syarat minimal agar doa yang kita panjatkan kepada Engkau terima ya Allah.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terima kasih banyak Terima atas kasih. ilmunya pada hari ini. Dan semoga pemirsa di rumah, pembahasan kali ini semoga bisa membuat kita selalu meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita kepada Allah. Dan dapat juga membuat kita bersemangat untuk mencari rezeki yang halal dan juga bermanfaat bagi kita dan keluarga. Nah, pemirsa, bagi Anda yang majelis taklimnya ingin diundang ke studio seperti Umi-Umi yang ada di sini, dapat langsung menghubungi Syam Firdaus di nomor 0812-9764-7911. Tetap saksikan Curahan Kolbu dari Senin sampai dengan Jumat di jam yang sama. Saya Dewi Khairunisa beserta Al-Ustadz Bikodarin Hariri dan juga para Umi beserta kru pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.